Ini secara apa namanya, untuk meresam apa yang saya sampaikan tadi, bahwa sebenarnya blockchain itu adalah normal progression. Jadi memang arahnya pasti akan ke situ, gitu ya. Kalau sebelumnya web generasi pertama itu hanya bisa membaca, kemudian web generasi kedua itu bisa membaca dan menulis, sehingga apa namanya, bisa berinteraksi antara user dengan pemilik platform, dengan user yang lain, sehingga menyebabkan apa namanya, menciptakan yang kita kenal dengan platform ekonomi. Ketika kita melihat ada Gojek, ada Airbnb, ada Facebook, ada berbagai macam platform, itu yang mendisrupsi apa ekonomi pada saat itu, yang sebelumnya hanya information ekonomi. Nah, ketika evolusi berikutnya adalah web generasi ketiga, itu adalah ini yang bukan hanya read and write, tapi juga read, write, execute, gitu. Jadi ya, kemajuannya memang pergeserannya akan ke arah situ, ya. Mau tidak mau kita akan membutuhkan yang seperti itu. Nah, ini yang nanti diistilahkan dengan token ekonomi. Nanti mungkin Pak Wahyu akan menjelaskan lebih lengkap, lebih jauh tentang apa itu token ekonomi itu. Jadi kalau di generasi pertama itu revolusi di sisi penyajian informasinya, platform ekonomi itu revolusinya di sisi front end, bagaimana user itu bisa berinteraksi dengan lebih interaktif. Nah, kalau di web generasi 3 ini, itu revolusinya ada pada back end-nya dengan mengembed, menambahkan satu lagi saya jelaskan di sebelumnya. Nah, ini juga heboh juga kan, sempat sekarang lagi hype metaverse, ya. Sebenarnya metaverse ini juga sebagaimana halnya tadi Web3 tadi, ya, itu juga sebenarnya adalah normal progression aja dari yang sebelumnya, gitu ya. Ini saya mengambil ilustrasinya berdasarkan sejarah game, ya. Mungkin kalau kita melihat dulu generasi awal, ya, kita mungkin kalau yang umur-umur di tahun 80-an itu, tahun 80-an, mungkin awal-awal 90-an itu, ya, itu pasti kenal yang namanya Tetris, terus ada game-game itu, ya. Itu kan orang, si user bermain melawan komputer, arenanya ditentukan, ada kondisi start kosong, kondisi finishnya, game overnya itu kalau penuh, gitu ya, terus ada skornya. Itu generasi pertama. Kemudian generasi kedua mulai ada online, ya, game online. Pemainnya tetap main dengan pemain lain, tapi arenanya ditentukan. Arenanya di ya bisa aja game yang sama, tapi di online kan arenanya ditentukan. Ada kondisi start, ada kondisi finishnya, ada skornya. Nah, kemudian berprogres lagi ke generasi berikutnya, ya, ada Minecraft, ada beberapa game yang lain. Saya bukan gamer, jadi nggak terlalu hafal. Tapi seperti Minecraft ini, ya, itu antar pemain lawan, dan pemain lawan itu bisa banyak, bisa lebih dari 1.000 orang. Arenanya dinamis, bisa berkembang terus. Kemudian tidak ada kondisi awal dan kondisi akhir, persisten, ya, nggak ada kondisi awalnya gimana, kondisi akhirnya gimana. Arenanya dinamis, berkembang terus. Skornya apa? Skornya kalau dia punya aset digital, dia punya pedang, punya ini, punya apa, dan jadi ada aktivitas ekonomi di situ. Nah, kemudian bergerak lagi ke generasi Pokemon Go, ya, yang dimana pemain melawan manusia lain, tapi arenanya di dunia nyata.
sehingga banyak orang keliling-keliling bawa HP gitu, ngelihat mana ini. Arenanya di dunia nyata, tidak ada start, tidak ada finish, ya. Skornya juga aset digital, jadi ada aktivitas ekonomi di situ. Nah, generasi metaverse itu atau lebih apa namanya teknologinya itu menggunakan extended reality, itu arenanya juga terbuka, bisa bisa multiverse, bisa banyak apa dunianya bisa banyak, kemudian aset digitalnya portable, ya, bisa apa namanya aset digital di dunia yang satu bisa dipakai di dunia yang lain, ya. Kemudian open portal ini masih dalam dalam research dan standarisasi, ya. Dan ini sebenarnya banyak sekali apa namanya kegunaannya apa namanya teknologi ini pada dunia bisnis, dunia industri dan sebagainya. Untuk apa meeting online, apa namanya untuk training, untuk berbagai macam, sebenarnya banyak sekali yang bisa digunakan. Dan kita kadang terlalu jauh membayangkan metaverse itu dengan berbagai macam ilusi, delusi dan sebagainya, ya. Revolusi metaverse ini apa namanya yang dibawa dengan metaverse ini adalah membaurnya dunia nyata dengan dunia maya. Artinya aset digital yang ada di dunia maya itu bisa diproyeksikan ke dunia nyata dan sebaliknya. Dunia nyata bisa dibawa ke dunia maya. Kemudian lokasinya juga di dunia nyata ini bisa membaur. Saya yang berada di Bandung misalnya bisa membaur dengan teman yang ada di Amerika atau di mana pada saat yang sama, pada tempat yang sama, tempat dalam tanda kutip, ya. Kemudian membaurnya waktu, orang bisa kembali ke situasi tertentu, ke yang bersejarah tertentu di masa yang lampau. Jadi waktu itu seperti bisa dibaurkan. Kemudian aktivitas ekonomi nyata dan ekonomi maya, ya, dengan misalnya cryptocurrency, NFT dan sebagainya.